Ntar dari Juli setahun gue yang bayarin ya buat lo ya. Jadi lo nggak usah pikirin. Lo mau pindah ya? Pengennya. Iya. Ya pemirsa, kisah dari Andre Taulany dan juga pastinya Erin Taulany kembali berlanjut. Untuk keempat kalinya mengajukan gugatan talak cerai pada istrinya, Erin Taulany. Menarik banget nih pemirsa ya, karena ditolak di Pengadilan Agama Tiga Raksa. Kali ini Andre memutuskan untuk pindah ke Pengadilan Jakarta Selatan. Lantas akankah dengan cara seperti itu gugatan cerai Andre akhirnya bakal dikabulkan? We will see. Next pemirsa, ini ada kabar yang sangat menyentuh hati datangnya dari Melanie Ricardo yang akhirnya tunaikan janji untuk melunasi kontrakan Fahmi Bow selama setahun. Wow, luar biasa banget ya kebaikan dan juga kasih tulus dari Melanie Ricardo pemirsa. Bahkan juga kita juga harus memberikan support dan doa ya kepada Fahmi Bow yang saat ini sedang terbaring lemah oleh sakit diabetes. Get Wilson, Bang Fahmi Bow, dan tetaplah semangat. Ntar dari Juli setahun gue yang bayarin ya buat lo ya. Jadi lo nggak usah pikirin. Lo mau pindah ya? Pengennya. Iya. Tapi aku nyari dulu. Ya, pokoknya dengan harga yang sama di sini. Kalau lo misalnya dapat tempat lain, lo kasih tahu gue. Pokoknya gue bantuin lo setahun harga kosan lo di sini. Ya either lo ntar dapat berkah, dapat yang di bawah lebih baik. Gitu aja. Melanie Ricardo kembali menjenguk Fahmi Bow yang tengah berjuang melawan penyakitnya. Kedatangan Melanie bukan sekedar memberi semangat, melainkan untuk tunaikan janjinya yang beberapa waktu lalu dalam podcast miliknya. Ia memang pernah berjanji akan membantu melunasi biaya sewa Fahmi Bow selama 1 tahun. Itu kan abang akhirnya pindah ke sini. Itu baru terbayar 3 bulan kalau nggak salah. Sebenarnya masih ada 9 bulan. Cuma ya di hatiku tuh tetap mendoakan abang dikasih umur panjang sama Tuhan, dikasih sehat, diangkat penyakitnya. Namun karena aku udah nyebut, dan waktu itu kan nyebutnya juga kebetulan sambil kita lagi ngobrol di podcast, ya aku menyelesaikan hari ini gitu. Apa yang aku janjikan ke abang, sisanya walaupun masih 9 bulan ke depan, ya aku kasih aja ke abang. Kini janji itu ia tepati setelah melihat kondisi Fahmi Bow yang di usia 52 tahun itu semakin menurun dan memprihatinkan. Iya, kalau ini sih kondisinya memang udah memprihatinkan ya. Dia udah nggak nafsu makan, terus untuk live TikTok juga kayaknya kadang-kadang karena jantungnya kemarin bermasalah, dia kayak ngep gitu loh. Dia pakai oksigen gitu. Melanie mengungkapkan dari janji 1 tahun tersebut, baru 3 bulan yang sempat terbayarkan. Oleh karena itu, ia datang untuk menyerahkan langsung sisa pembayaran yang masih 9 bulan lagi ke depan kepada Fahmi. Pokoknya ini sudah lunas janji aku sama Bang Fahmi. Insya Allah Bang Fahminya sehat, panjang umur dari tempat yang baru. Ya, sama-sama ya. Ente sehat, semangat ya. Iya, sehat ya Bang. Sehat. Gak hanya itu saja, istri Tyson Lynch itu berharap uang tersebut tidak hanya digunakan untuk kontrakan, tetapi juga dialokasikan untuk biaya pengobatan. Mengingat Fahmi Bow kini hanya bisa berbaring di tempat tidur. Karena kan beliau sekarang udah benar-benar nggak bisa bangun. Jadi mohon maaf ya, pipis dan buang air besar semua dari tempat tidur. Jadi kayaknya yang paling mahal itu adalah diaper-diapernya. Jadi apakah mau buat nanti kontrakan atau bagaimana, yang penting janji sama beliau
Masih buram tahu. Masih buram karena tadi kan di pengobatan untuk pemeriksaan tuh harus digedein dulu pupilnya biar lebih detail lah melihatnya. Jadi sekarang tuh aku nggak ngelihat kalian ada di mana. Naasnya nasib Dian Ayu istri Ananda Omes. Maksud hati ingin hidup ikutan padel. Olahraga yang tengah digandrungi para pesohor selebriti, Dian Ayu malah berujung celaka. Pengen ikutan FOMO malah jadi pasien. Istri Ananda Omes alami petaka. Matanya kena sambar bola padel hingga luka serius dan harus mondar-mandir jalani perawatan di klinik mata. Biasa kemarin main, ya nggak sengaja aja. Tapi udah kok alhamdulillah nggak kenapa-napa. Nggak apa-apa, udah biasa aja main doang. Iya, main Gitu. aja. Cuman itu obatnya juga Orang obat barusan tetes juga air sebelum mata. ke rumah sakit main padel Main juga. padel dulu sebelum kesini. Kalau besok Katanya juga main cuman- padel lagi. Gak apa-apa, cuman ya buat teman-teman hati-hati aja. Pokoknya kalau nanti main mata tuh emang pokoknya hati-hatilah gitu sama mata. Ya, meski terkesan menutupi luka bengkak matanya akibat terkena bola, yang pasti luka yang dialami Dian Ayu tak main-main. Faktanya ditemani suami tercinta, Dian jalani konsultasi ke dokter mata karena mengalami gangguan penglihatan gara-gara kena bola padel. Nggak parah, buktinya tadi kemarin kena bolanya, tadi pagi udah main lagi. Jadi nggak parah, cuman dikontrol aja karena retinanya lebih tipis lah. Nggak boleh kena pukul apapun, nggak harus bola, apapun juga nggak boleh gitu. Jauh sebelum Dian Ayu, istri Ananda Omes jadi korban bola padel, Arie Untung dan artis cantik Marsha Aruan juga alami insiden mengerikan gara-gara olahraga padel. Bahkan bagi Marsha Aruan, padel jadi olahraga berujung petaka. Mata Marsha Aruan alami luka serius, nyaris alami kebutaan, hingga dilarikan ke IGD. Iya, sempat ke IGD, terus habis itu langsung ditanganin sama dokternya. Kebetulan dulu tuh aku memang pernah kena kuku temen gitu, jadi kornea matanya robek. Karena sensitif, jadinya kena bola sedikit aja tuh langsung erosi matanya gitu. Sedikit sih, agak buram dikit, tapi kayaknya itu by the time bisa balik lagi. Karena memang aku ada silinder juga sih sedikit gitu. Meski celaka nyaris alami kebutaan gara-gara kegebok bola padel, Marsha yang sempat membuat keluarga ketar-ketir karena matanya terluka, nyatanya tak membuat mantan kekasih El Rumi itu kapok olahraga padel. Ia terlihat kembali beraksi di lapangan padel memenuhi undangan turnamen yang diselenggarakan Tasya Farasya di kawasan Bintaro. Menurut aku padel itu jadi salah satu olahraga di mana aku juga suka dan cinta juga, bukan sekedar kayak FOMO aja gitu ya, tapi memang aku udah menekuni padel juga udah cukup lama. Kayak stress release juga. Kalau olahraga tuh kan kita jauh lebih happy ya gitu. Ya, apa yang menimpa Arie Untung, Marsha Aruan, dan Dian Ayu mungkin musibah bisa menimpa siapa saja. Untuk itu, seolah tak mau istrinya kembali jadi korban bola padel, Omes mengizinkan istrinya main padel asal menggunakan pelindung mata. Gak apa-apa, yang penting sehat lah olahraga. Mau olahraga apapun, ya namanya sesuatu yang tidak diinginkan mungkin kita jauh lebih hati-hati. Contohnya karena tadi dia kena mata, langsung tuh saya nyari di e-commerce, nih kacamata olahraga, ada karet ke belakang diikat. Yang penting keamanan lah. Sebetulnya nggak apa-apa banget ya pemirsa ketika memang kita ingin untuk berolahraga dengan rutin. Apalagi kalau bareng-bareng sama teman-teman. Pastikan tambah semangat banget. Mungkin itu yang dirasakan oleh para artis kenamaan seperti Dian Ayu, Arie Untung, bahkan juga Marsha Aruan yang saat ini tengah giat banget untuk berolahraga padel. Namun ternyata ini justru malah membawa petaka. Karena nama-nama yang tadi Jim sebut pemirsa justru ya malah kena bola padel begitu. Nggak apa-apa, itu mungkin bisa saja menjadi pelajaran baru untuk nanti ke depannya sebelum mau berolahraga, pemanasan dulu atau bahkan nyewa pelatih private gitu kan, jauh lebih bisa
menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Bukan begitu pemirsa? Oke pemirsa, jangan lupa ya terus saksikan Seleb All News Senin sampai Jumat pukul 11 siang. Hanya di MNC TV, rumahnya seleb. Saya James Purba pamit. Sampai jumpa pemirsa. Have a nice day. Bye-bye.